podcast Vokasi Podcast. Pada hari ini kita bakalan bahas terkait kampus life yang ada di Fakultas Vokasi bersama mahasiswa vokasi tentunya. Kira-kira apa aja sih yang bakalan kita bahas dan keseruan-keseruan apa yang didapatkan oleh guest star kita selama berkuliah di Vokasi Universitas Erlangga? Stay tune terus, jangan lupa untuk subscribe di YouTube Vokasi. Kira-kira ada yang tahu nggak sih siapa bintang tamu selanjutnya podcast ini? Kalau aku boleh spill nih, bintang tamunya itu orangnya cowok yang pasti. Terus yang kedua ganteng. Terus yang ketiga berkarisma. Terus yang keempat apa nih kira-kira? Rendah hati dong. Rendah hati juga. Nah, nggak usah lama-lama. Kita pada hari ini bakal bahas terkait kampus life yang tentunya ada di Fakultas Vokasi bersama mahasiswa vokasi. Kita sambut, ini dia guest star kita. Yeay! Halo Mbak Asri, Halo, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, gini Mas, boleh perkenalan nggak Mas di sini? Boleh. Teman-teman Fox pengen tahu nih siapa nih guest star pada hari ini. Bener kan kata pepatah kan kalau nggak kenal maka nggak sayang kan Iya, ya benar pastinya. banget. Oke, halo teman-teman vokasi, kenalin aku mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Erlangga angkatan 2020 dari program studi D4 Fisioterapi. Oke, nama lengkapnya siapa Mas? Muhammad Ali Iqbal Putra Prasetya Mabrur. Ya ampun, Itu panjang banget, panjang banget. Iya, panggilannya siapa Mas kalau boleh tahu? Kalau teman-teman sekarang manggilnya Putra aja sih biar enak juga kan. Oke, Mas Putra dan kenalin aku Mbak oke. Ajit gitu panggilannya. Oke. Pada hari ini kita bakalan bahas terkait kampus life. Apa aja yang ada di vokasi, tentang kehidupan kampus mahasiswanya gimana sih sebenarnya bersama Mas Putra ini. Kalau boleh Oke. tahu, Mas Putra saat ini semester berapa ya? Aku masih semester awal sih, semester 4 jadi masih 2 tahun di Fakultas Vokasi. Oh, masih 2 tahun ya? Masih 2 tahun. Angkatan berapa tadi? Angkatan 2020. Angkatan 2020 nih teman-teman Fox. Nah, selama kuliah berjalan nih, Mas Putra ini apa aja sih yang didapetin dari kehidupan kampus itu? Mungkin dari segi organisasi dulu kali ya, bisa diceritain ke teman-teman Oke, Fox. ini bahas tentang kampus life ya, dalam artian bagaimana sih kehidupan kampus ya, Iya. apalagi di Fakultas Vokasi. Kalau aku sendiri mungkin berawal dari organisasi ya. Kalau organisasi yang aku ikuti sekarang, lagi aku jalani, itu ada di HIMA sih. Nah, Oke, HIMA. HIMA sendiri ini aku berada di bawah naungannya prodiku sendiri, yaitu program studi fisioterapi. Jadi aku tergabung di dalam himpunan mahasiswa Fakultas Vokasi Prodi Fisioterapi. Oke, Gitu. berarti bergerak atau lagi organisasi di HIMA. Di HIMA. Himpunan benar. mahasiswa. Mahasiswa. Sebagai apa nih kalau boleh tahu Mas Putra di HIMA? Nah, mungkin ini nih pertanyaan yang menurutku menarik ya. Iya. Nah, boleh, alhamdulillah di tahun ini diberi amanah, diberi kepercayaan sama teman-teman program studi, dosen, dan masih banyak lagi untuk menjadi seorang Kahima, di mana ketua himpunan mahasiswa. Oke, jadi Mas Putra ini di sini sebagai Kahima gitu Sebagai ya? Kahima. Oke, Mas, di sini kan teman-teman Fox itu pada calon mahasiswa baru nih. Emangnya HIMA itu apa sih Mas? Perbedaannya sama OSIS itu apa? Katanya kan HIMA itu salah satu organisasi yang ada di kampus ya. Itu perbedaannya gimana sih Mas? Oke, kalau masalah perbedaan, menurutku beda jauh ya. Dalam artian karena berada di bawah naungannya itu sudah beda. Dan arah kerjanya itu juga sudah beda. Yang pertama, kalau di OSIS kan kita masih dalam naungan para guru ataupun kita masih diarahkan gitu kan. Gitu. Nah, kalau di HIMA ini benar-benar kita mengolah sendiri kemajuannya HIMA, kemundurannya HIMA, ataupun bagaimana progres HIMA ke depannya itu tergantung dari pengurusnya yang di dalam Kak, gitu. Oh, gitu. Jadi perbedaan yang signifikan menurutku di HIMA ini kita belajar bukan hanya tentang sosialisasi ataupun antar individu, tapi kita diajarkan critical thinking. Kita diajarkan bagaimana untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi. Kita juga diajarkan bagaimana berorganisasi, bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Itu benar-benar murni kita kerjasama mulai dari nol.
gitu. Oke, jadi benar-benar semuanya tuh berdiri sendiri dan Benar. terkait flow atau alurnya itu diurusin sendiri Diurus gitu ya sendiri, Mas? benar. Dalam artian kita bergerak itu bergerak sendiri. Kalau kita mau ke kanan, ya himanya pasti ke kanan gitu. Oke. Karena kalau OSIS itu masih berada di awasan guru-guru kan, Oke. seperti itu. Boleh. Ilmunya sangat bermanfaat nih. Dan itu kayaknya sepertinya mengasihkan banget gak sih Mas? Bukan mengasihkan sih, lebih dari mengasihkan. Kenapa? Karena di hima itu banyak nilai plus yang bisa kita dapatkan. Oke. Ketika kita join dalam hima ataupun organisasi ormawa lainnya yang ada di fakultas atau di kampus, itu bisa aku bilang meningkatkan potensi dalam diri kita. Kita bisa melatih apa yang belum kita miliki, itu bisa kita dapatkan dengan kita join ke hima tersebut. Oke. Jadi insightful banget gitu Benar, ya. ada impact positif yang kita dapatkan dari hima tersebut. Kalau apa aja nih yang didapetin oleh Mas Putra di balik hima ini? Mungkin dari soft skill yang bisa kelatih atau hard skill ilmu-ilmunya, mungkin di bidang fisioterapi dan lain-lain gitu. Ini nih yang mungkin menurutku ya berbeda dengan OSIS. Karena kalau di OSIS itu mungkin menjalankan kegiatan sekolah masing-masing ya. Tapi kalau di hima, kita itu juga ada pengembangan diri. Dalam artian potensi yang dimiliki dari mahasiswa yang ada di program studi tersebut, itu kita asah, kita gali lagi. Dalam artian ketika ada teman-teman yang berpotensi A, ya udah nanti kita di hima inilah wadahnya untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa di program studi tersebut. Contoh kalau yang aku dapetin ya, impact yang paling aku rasakan, pertama public speaking. Itu yang aku rasakan. Karena dengan public speaking, kita itu bisa bersosialisasi dengan banyak orang lah pastinya. Kedua, mempunyai pemikiran yang kadang di SMA itu masih belum terfikirkan. Kita harus berpikir sejauh ini, berpikir jangka panjang, bukan lagi jangka pendek. Visioner gitu ya? Benar banget, harus sejalan juga. Apa yang kita lakukan dengan yang kita pikirkan, harus dipikirkan matang-matang. Terus ketiga, kita juga punya personal branding. Itu menurutku yang paling penting. Karena kita diajarkan juga untuk bagaimana berprestasi, bagaimana mengasah diri, dan bagaimana bersosialisasi. Itu yang paling penting. Siap. Jadi yang didapetin oleh Mas Putra nih teman-teman Fox di lewat organisasi hima itu yang pertama terkait public speaking, lalu ada pemikiran yang critical thinking dan visioner, dan masih banyak yang lain. Masih banyak lagi. Mungkin nggak bisa gue sebutin ya, karena masih banyak sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita masuk dalam hima itu sendiri. Selain organisasi hima nih Mas, ada lagi nggak sih Mas Putra yang berkecimpung di dunia organisasi di Fakultas Vokasi sendiri itu selain hima? Kalau di Fakultas Vokasi mungkin lebih banyak di bidang prestasi ya Mbak. Karena kenapa? Di Fakultas Vokasi itu kita bukan hanya diajarkan mengenai perkuliahan aja, tapi kita diwadahkan itu juga ada PKM. Di mana PKM ini menciptakan sebuah inovasi baru, sebuah karya baru untuk kita publish dan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bukan hanya PKM lagi, masih ada UKM, itu masih juga ada. Oke, jadi organisasi atau sesuatu hal yang bisa mengasah soft skill dan hard skill kita itu banyak banget ya. Selain banyak banget. PKM, Ormawa, terus ada UKM juga. Kalau boleh tahu PKM itu apa sih Mas? Kalau PKM itu Pekan Karya Mahasiswa, dan kalau PKM-nya sendiri itu Pekan Karya Mahasiswa. Nah, di mana PKM ini itu apa sih inovasi yang kamu miliki gitu. Nah, misal aku di bidang fisioterapi kan, aku punya inovasi tentang bagaimana menciptakan sebuah alat tentang kesehatan di bidang fisioterapi. Itu belum ada di Indonesia mungkin. Nah, dengan adanya kita masuk di PKM ini, kita itu bisa mengasah kemampuan berpikir kita untuk menciptakan proposal, menciptakan inovasi baru. Karena apa? Menurutku ketika kita masuk di PKM ini, kita itu diasah untuk menciptakan inovasi baru, dalam artian bukan hanya menciptakan aja, tapi bukti nyatanya mana sih gitu. Implementasinya harus ada gitu bener ya banget. Mas ya. Jadi ketika kita mempunyai inovasi baru, aku punya inovasi A. Namun aku hanya stuck di situ aja, ya nggak bakal berkembang kan. Nah, dengan adanya PKM ini, kita diwadahi, dalam artian kita mempunyai pemikiran baru. Ya udah, yuk kita wujudin dengan masuk di PKM, diciptakan ada proposal dan lain sebagainya, pendampingan, pembimbingan. Dari situ kita bisa menciptakan bukti nyatanya dari pemikiran kita tadi. Oke, jadi perbedaannya sama SMA tuh, kalau SMA dulu kan mungkin hanya sekedar karya tulis ilmiah saja tanpa implementasinya. Tapi teman-teman Fox, kalau di kuliah ini udah ada wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman untuk berkarya. Salah satunya adalah PKM atau Pekan
karya mahasiswa. Oke, pekan karya mahasiswa seperti itu. Tadi kan Mas Putra nyebutin nih ada UKM juga. Kira-kira UKM itu apa sih, Mas? Kalau UKM sendiri itu unit kegiatan mahasiswa ya. Di situ itu banyak pilihan. Teman-teman kalau di SMA itu nyebutnya ekstrakurikuler. Oh, sama kayak ekstrakurikuler. Bener banget. Nah, tapi kalau ekstrakurikuler kan cuma satu bidang ya. Futsal atau basket atau apa aja ya. Nah, kalau di UKM ini ada banyak sekali sesuai minat dan bakat dari teman-teman sekalian gitu. Jadi kehidupan kampus di UNER ya terutamanya itu masih general lagi gitu loh, masih banyak lagi keseruan, keasikan dan banyak kenang-kenangan lah. Dan kalau bilang kehidupan kampus di vokasi itu juga menurutku bisa dibilang menarik sih. Karena bukan hanya di Ormawa, bukan hanya di Hima, PKM ataupun UKM. Mungkin prestasi-prestasi yang diciptakan itu berawal dari UKM itu sendiri. Oke, jadi kalau mau ingin berprestasi itu ada wadahnya tersendiri ada wadahnya ya Mas ya, bisa melalui PKM atau UKM atau bahkan yang lainnya. Kalau teman-teman mau berprestasi di bidang akademik bisa melalui PKM. Kalau teman-teman mau non akademik bisa di UKM, bisa di Ormawa melalui leadership-nya tadi itu. Oke, siap-siap. Kira-kira Mas Putra kemarin itu ikut UKM apa nih Mas Putra? Nah, karena di UNER sendiri ini kan harus wajib magang ya. Dalam artian kita dikasih tahu dulu bagaimana sih kehidupan UKM gitu loh. Itu ada sesi percobaan lah dalam artiannya. Nah, itu aku dulu itu magang di UKM sepak bola. UKM sepak bola gitu. Berarti hobinya Mas Putra ini sepak bola gitu ya. Mungkin teman-teman yang laki pasti banyak yang hobi sepak bola, basket. Nah, itu bisa dikembangin juga di melewati UKM tadi. Nah, itu kalau di UKM sendiri tuh khusus mahasiswa fakultas atau seluruh mahasiswa ya Mas ya? Nah, tergantung kalau UKM-nya itu fakultas, berarti untuk mahasiswa fakultas tersebut. Tapi kita juga ada UKM yang UNER, yaitu seluruh mahasiswa boleh ikut. Oke, jadi lebih banyak jejaring ya. Benar, lebih banyak relasi lah yang terbentuk di situ. Oke, siap-siap. Terima kasih ya Mas Putra. Nah, kalau untuk ini magang sendiri kan katanya vokasi itu mempersiapkan mahasiswanya untuk siap kerja. Nah, kalau untuk magang atau PKL itu ada nggak sih kegiatan seperti itu di vokasi? Kalau menurutku tidak perlu ditanya lagi ya, karena kan vokasi berbeda dengan yang lain, dalam artian kita disiapkan untuk kerja. Nah, kita di Fakultas Vokasi ini juga ada magang, juga ada PKL. Nah, di situ kita benar-benar dilatih. Dan kadang kita juga sekarang ada kampus Merdeka kan. Nah, itu mewadahi kita mahasiswa Fakultas Vokasi terutamanya itu untuk bisa magang atau PKL di tempat-tempat yang ternama. Dalam artian pengalaman ketika PKL dan magang itu lebih banyak dan lebih berkualitas tentunya. Oke, seperti itu nih teman-teman Vox terkait kampus live yang diterima oleh Mas Putra. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol nih terkait kehidupan kampus live yang tentunya mungkin sedikit menyinggung terkait akademik dan segala kehidupan yang ada di vokasi yang lebih terperinci. Nah, saksikan segmen selanjutnya di podcast Vokasi Podcast. Balik lagi nih, tadi kan udah bahas terkait kampus live seputar organisasi dan soft skill serta hard skill yang bisa kalian peroleh di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, kali ini kita bakalan bahas nih terkait seputar vokasi yang lebih fokus dan mendalam. Kira-kira bakal bahas apa aja ya? Yuk lanjut aja. Nah, apa kabar nih Mas Putra, balik lagi? lagi? Halo Mbak Acit, balik lagi nih kita nih. Alhamdulillah baik sih. Mau bahas apa nih kita? Nah, pada kali ini nih kita bakal bahas terkait seputar vokasi yang lebih mendalam dan lebih fokus. Mungkin ini kali ya, dimulai dari kira-kira Mas Putra kenapa sih memilih Universitas Airlangga dan tentunya memilih Fakultas Vokasi? Mungkin ini pertanyaan yang menurutku paling seru sih, karena setiap orang ketika memilih sesuatu pasti ada alasan kan? Iya benar banget. Nggak mungkin kan kalau nggak ada alasan. Mungkin kalau alasanku ya kalau ditanya kenapa Universitas Airlangga, kenapa vokasi gitu. Pertama, kenapa Universitas Airlangga? Menurutku salah satu kampus terbaik dan dari SMP juga sudah
motivasi dalam diri minimal aku masuk kampus negeri. Oke, Gitu. siap. Itu minimal. Dan juga aku harus nggak mau jauh-jauh sih, karena aku juga mau di Surabaya, dan di Surabaya juga sudah ada kampus ternama, dan aku kan bergerak di bidang kesehatan kan ya. Nah, UNER adalah salah satu jawabannya menurutku, karena UNER memiliki akreditasi dalam bidang kesehatannya, itu menurutku sudah di atas rata-rata. Nah, kalau ditanya kenapa vokasi, ini nih yang menurutku mungkin banyak teman-teman yang merasa aku masuk vokasi banyak alasannya ya. Iya. Menurutku cuma satu alasan bagiku. Apa tuh Mas? Kalau boleh tahu? Karena di vokasi satu langkah lebih maju, kita di vokasi disiapkan untuk lebih kerja. Wow, Untuk siap keren. kerja nantinya. Itu aja Keren sih banget alasannya. nih teman-teman Fox. Ada satu highlight yang perlu Nah. kita ketahui, bahwasanya vokasi UNER itu mempersiapkan satu langkah lebih maju daripada yang Benar. lainnya, yaitu mempersiapkan ke dunia kerja atau dunia karir. Tadi kan aku juga sudah bilang ya bagaimana kita PKL, bagaimana kita magang. Dan menurutku tidak ada alasan lain sih, karena di fakultas vokasi kita disiapkan untuk siap kerja. Nantinya ketika kita sudah lulus, kita tidak perlu bingung lagi, karena soft skill, hard skill kita sudah dibentuk ketika kita menjadi mahasiswa fakultas vokasi. Oke, Gitu. siap-siap. Nah, kira-kira nih perjalanannya Mas Putra pertama kali daftar lalu ospek, kalau mengikuti kegiatan-kegiatannya boleh diceritain nggak? Seseru apa sih kira-kira Oke. nih teman-teman Fox? Ini menurutku apa ya, flashback ya. Kita Iya, flashback ke flashback. belakang dan kita bicara yang seru-serunya. Bagaimana keseruan di fakultas vokasi, bagaimana kehidupan kampusku ketika dari SMA masuk ke perkuliahan gitu ya. Iya, benar. Mungkin aku pertama kan juga, mungkin teman-teman bagi yang mau daftar kan masih ada senam PTN, SBMPTN, dan masih banyak lagi jalur-jalur yang ada di masuk ke kampus masing-masing gitu. Nah, kalau aku dulu emang pilihan pertama aku langsung ke UNER. Pilihan pertama aku langsung ke UNER, dan dulu itu senam SBM mungkin aku bukan rezeki ya. Tapi aku nggak patah semangat dalam artian kalau bukan rezeki ya mau digimanain lagi gitu. Tapi kuncinya cuma satu, ketika kamu gagal jangan lama-lama untuk bersedih, tapi langsung bangkit untuk memulai kembali gitu. Oke, seperti itu nih Nah, teman-teman. terus kalau bicara mengenai perjalananku jadi mahasiswa fakultas vokasi UNER, Iya. mungkin pertama karena SBM dan senam gagal, tapi aku langsung mencari alternatifku. Aku mau kemana? Aku pengen tetap di UNER, pengen tetap kesehatan, karena basicku itu dari SMA sudah pengen di bidang kesehatan gitu. Habis itu aku mencari informasi, kan karena UNER kan ada ppmb.uner.ac.id kan, itu Iya. pusat informasinya mengenai penerimaan. Aku masuk ke situ, cari informasi, dan ternyata di UNER juga ada vokasinya. Dan aku mencari informasi, alhamdulillah kakakku sendiri itu emang mahasiswa fakultas vokasi juga, tapi di universitas lain. Nah, tanya-tanya bagaimana kehidupan vokasi, dan ternyata yang aku bilang tadi, satu langkah lebih maju, apalagi aku di bidang kesehatan ya. Kalau di vokasi kan lebih banyak praktikum daripada teori. Dalam artian ketika aku masuk di vokasi, aku bergerak di bidang kesehatan, pastinya aku lebih banyak prakteknya. Dan aku lebih paham bagaimana menangani pasien, gitu kan. Itu mungkin perjalanan aku mendaftarnya. Terus masuk, sudah alhamdulillah keterima, dan itu merupakan jawaban terakhirku, pendaftaran terakhirku. Mungkin kalau itu aku nggak lolos ya, mungkin aku gap year sih. Cuman alhamdulillah lolos dan diberi rezeki, dan alhamdulillahnya lagi aku bisa berkembang di vokasi ini. Oke, siap-siap. Gitu. Jadi langsung masuk dan menjadi mahasiswa Ya. vokasi Universitas Erlangga Dan gitu aku ya. nggak ada mau pindah ke sini, pindah ke sana, nggak. Aku sudah netapin hati, bismillah, aku di vokasinya UNER jalan yang terbaik dan sudah rezeki dari Allah gitu. Oke, siap. Kalau masalah kelanjutannya nih ya, kan kita berbicara perjalanan ya. Iya, benar. Nah, aku setelah diterima masuk ospek, dan menurutku karena aku angkatan pertama yang corona ya mungkin ya, Iya. jadi ospeknya itu online. Nah, walaupun online, aku sukanya itu masih tetap ada rasa euforianya, ada rasa bahagianya, karena impianku itu tercapai gitu loh. Aku pengen masuk di UNER gitu. Terus masuk di ada Amerta kan, Amerta itu Iya. ospek di tingkat universitas ya, itu Amerta, dan itu benar-benar meriah walaupun online. Kita dikasih pemahaman bagaimana kehidupan di UNER itu sendiri. Habis itu masuk lagi setelah Amerta, kita ada Laskar Vokasi. Nah, itu Laskar Vokasi itu ospeknya di bidang fakultas gitu, di setara fakultas ya, juga alhamdulillah dikenalkan, dan aku semakin mantep, oh ternyata di vokasi itu kayak gini gitu loh. Nah, buat temen-temen dalam masa perjalanan itu mungkin ada kenapa sih kok aku nggak di sini,
harusnya aku tuh di sini gitu. Cuman yang terpenting adalah satu, ikhlas, dan ketika menjalaninya itu gak usah ada rasa menyesal ataupun yang lainnya, karena sudah ditakdirkan dan sudah jalannya itu bakalan enjoy, dan buktinya aku sekarang bisa berkembang kan gitu. Iya, benar Itu banget. sejarah perjalananku sampai di Fakultas Vokasi. Oke, berarti awal-awal menetapkan pilihan gitu ya Benar, Mas ya. benar. Lalu terpilihlah Fakultas Vokasi Benar. Universitas Erlangga. Setelah itu Mas Putra mendaftar nih teman-teman Fox di websitenya ppmb.uner.ac.id. Selanjutnya setelah itu Mas Putra keterima nih menjadi mahasiswa Fakultas Fakultas Vokasi Vokasi. Universitas Erlangga dan menjalani serangkaian ospek. Tadi Benar. ospek apa Mas yang di kampus itu? Ada Amerta, ada Amerta. Laskar Vokasi. Laskar Vokasi. Dan juga ada nanti di pihak prodi itu masing-masing dikembalikan ke pihak prodi. Oke, siap. Jadi ada 3 kali ospek Ya. nih, ospek kampus, atau ospek universitas, yaitu namanya apa? Amerta. Lalu yang kedua itu ada ospek fakultas itu yang ada namanya Laskar Vokasi. Laskar Vokasi, dan yang ketiga itu adalah ospek prodi. Prodi itu bagaimana sih kehidupan prodi, apa sih, misal aku di fisioterapi ya, gimana sih kehidupan selama perkuliahan di fisioterapi, dikenalkan lewat situ. Oke, Intinya gini sih, ospek itu mengenalkan kampus itu bagaimana sih gitu. Jadi nggak perlu takut atau aduh aku nggak tahu apa-apa nih. Nah, karena ada ospek itu. Iya, bisa dicari tahu lewat ospek gitu, lebih dikenalin lebih lanjut. Benar, kita lebih mengetahui lebih dalam lah apa yang mau kita jalani ke depannya gitu. Iya, iya. Kira-kira nih Mas Putra, seberapa bahagia dan senangnya sih, atau ada nggak sih momen-momen tertentu yang Mas Putra itu buat apa ya, bangga banget gitu loh sama vokasi itu? Ada nggak sih? Mungkin kalau dibilang bangga, pastinya bangga ya, karena aku sudah bilang tadi jawaban terakhirku kan. Jadi daftar di Fakultas Vokasi, pendaftaran terakhirku, dan aku sudah pasrah lah, ya udah apapun jawabannya, ya aku jalanilah ke depannya, dan semoga diterima pastinya kan, karena juga sudah pilihan terakhirku. Bukan masalah pilihan terakhir mungkin yang paling buruk ya, tapi dengan pilihan terakhirku di vokasi ini menurutku adalah jawaban yang terbaik, karena aku bisa berkembang, aku bisa mengembangkan diriku, mengembangkan potensiku, dan juga selama ini yang aku nggak tahu tentang vokasi, ketika aku masuk di Fakultas Vokasi itu menjadi sebuah kebanggaanku. Kalau aku bisa bilang bangga bagaimana sih gitu ya, dalam bentuk apa bangganya, kenapa kok bisa bangga? Pertama, karena yang tadi sudah aku bilang, satu langkah lebih maju. Kedua, karena aku di bidang kesehatan, aku lebih banyak praktek. Dalam artian, aku lebih siap untuk menangani pasien. Gitu. Mungkin teman-teman yang di program studi lain yang ada di Fakultas Vokasi juga merasa seperti itu. Terus yang ketiga mungkin mengenai apa ya, fasilitas lah yang ada. Itu sudah sebanding lah dengan apa yang sudah aku usahain. Karena ketika aku masuk di Fakultas Vokasi, fasilitas yang aku terima bener-bener sungguh apa ya, sempurna lah dalam artian gitu. Dan aku bisa bilang banggaku sangat bangga sih. Berarti fasilitas yang ada di vokasi itu nggak perlu Nggak diragukan perlu lagi ya diragukan Mas lagi, ya? gitu. Oke, siap-siap. Nah mungkin nih, ada nggak sih closing statement dari Mas Putra yang bergerak di banyak organisasi dan berprestasi juga? Ada nggak sih closing statement untuk teman-teman calon mahasiswa baru yang akan memilih Fakultas Vokasi menjadi pilihannya sebagai tujuan untuk berkuliah seperti itu? Mungkin bisa disampaikan nih Mas Putra. Oke. Halo Fox, buat teman-teman calon mahasiswa baru Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, tentukan pilihan kalian sekarang, tidak perlu lagi ragu dalam memilih Fakultas Vokasi. Kenapa? Karena aku bisa bilang yang pertama, kita satu langkah lebih maju untuk siap kerja. Di sini kalian bukan hanya tentang perkuliahan, kita juga diajarkan bagaimana berinovasi, bagaimana menciptakan pemikiran baru dan ide baru, dan itu direalisasikan dalam bentuk nyatanya melewati PKM dan kompetisi-kompetisi lainnya. Yang ketiga, tidak perlu khawatir lagi karena Fakultas Vokasi juga sudah punya nama di mana-mana, dan sekarang banyak perusahaan yang mencari mahasiswa yang sudah siap kerja. Di mana jawabannya? Di Fakultas Vokasi gitu. Oke, gitu teman-teman Fox. Jadi yang perlu di-highlight pembicaraan kali ini yaitu ternyata banyak banget loh potensi atau wadah-wadah untuk kalian sebagai fasilitator
mengembangkan diri secara soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selain itu, Fakultas Vokasi yang seperti dikatakan oleh Mas Putra yaitu selangkah lebih maju daripada yang lainnya untuk mempersiapkan kita di dunia kerja nanti atau dunia karir. Nah, itu aja sih Fox tentunya pada bahasan episode kali ini. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. See you, Fox!